Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Qala Imamul Bukhari fi sahihi fi kitab at-ta'bir babul labani qultu asnada fihi haditha ibn Umar al-mutaqaddim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu al-laban. Berkata al-Imam Bukhari rahimahullah, bab tentang mimpi melihat susu atau meminum susu. Apa takbirnya, apa takwilnya? Berkata al-Imam al-Muhallab, yadullu ala al-fitrah was sunnah wal Qur'anul ilmi. Jika seorang bermimpi meminum susu, maka takwilnya adalah dia kembali kepada fitrahnya, kembali kepada sunnah, kembali kepada Quran, dan kembali kepada ilmu. Bahkan dalam beberapa hadis yang sampai kepada Nabi SAW ditakwilkan susu itu dengan fitrah, sebagaimana dalam Musnad Imam Bazzar dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-labanu fil manami fitrah. Mimpi meminum susu ketika tidur adalah merupakan fitrah. Dari hadis Abu Bakrah, dia mengangkatnya ke Rasulullah, man ra'a annahu syariba labanan fahuwal fitrah. Yang bermimpi dia meminum susu, sungguh dia adalah fitrah. Maksud daripada fitrah adalah kesucian diri yang belum tercampur dengan kesyirikan dan noda-noda dosa. Kalaulah Rasulullah mengatakan kullu mauludin yud'a al-fitrah, setiap bayi itu telah di atas fitrah, maknanya adalah kesucian diri, kesucian tauhid, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna fitrah. Kelak orang tuanya yang merubah kesucian tersebut menjadilah dia seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dan ketika Nabi SAW dimi'rajkan ke langit, ketika Nabi SAW disuruh memilih antara khamar dan susu, maka Nabi memilih susu. Berkata Jibril, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puja bagi Allah yang telah memberi engkau petunjuk untuk kembali kepada fitrah yang suci. Adapun hadis Imam Al-Bukhari menyebutkan padanya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, baina ana naimun, tatkala saya sedang tidur, utitu biqadahi labanin, dibawakan kepadaku satu wadah, dalamnya ada susu. Fasyaribtu minhu, maka aku pun meminum susu tersebut. Hatta inni la ara ar-rayya yakhruju min adfari, sehingga aku melihat rasa kenyang susu yang kuminum tersebut mengalir sampai ke kuku-kukuku. Tsumma a'taitu fadli yakni Umar. Setelah aku minum selesai, aku berikan sisanya kepada Umar. Qalu, maka mereka bertanya, fama awaltahu ya Rasulullah, apa yang anda tafsirkan tentang mimpi ini ya Rasulullah? Qala al-ilm, kata Nabi SAW, tafsirnya adalah ilmu. Hadis ini menunjukkan keutamaan Umar radhiyallahu anhu arda, yang mana Rasulullah SAW mentakwilkan mimpinya bahwa Syekh Umar diberikan Allah ilmu. Susu yang diberikan kepada Umar itu adalah ibarat daripada ilmu yang diberikan Rasulullah kepada Umar. Kalaulah Umar begitu
banyaknya keutamaannya dengan susu yang diminum dan itu sisa daripada susu Rasulullah. Bagaimana pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar radhiyallahu anhu adalah seseorang laki-laki yang mulham, yang banyak sekali Allah berikan kepadanya ilham. Bahkan 20 sekian ayat dalam Quran turun disebabkan permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Naam, tafadhal. Babun idza jara al-labanu fi atrafihi aw azafirihi qultu asnada fi hadis bin Umar al-musyara ilai anifan. Berkata Bukhari rahimahullah, babun idza jara al-labanu fi atrafihi aw adhafirihi. Bab jika dia bermimpi meminum susu dan susu tersebut dia nikmati hingga kenyang dan kenyang tersebut mengalir hingga terasa sampai ke ujung-ujung anggota tangan dan kakinya serta kuku-kukunya. Imam Bukhari menyebutkan hadis Ibnu Umar yang lampau. Kata Nabi, hatta inni la ara ar-rayya yakhruju min atfari. Tatkala aku meminum susu, aku melihat kenyangnya aku minum susu tersebut mengalir hingga ke ujung-ujung anggota tangan dan kakiku. Jadi ini menunjukkan alangkah dalamnya ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi SAW yang mengalir ke seluruh tubuhnya sampai ke kuku-kukunya. Naam. Babul qamisi fil manami. Qultu asnada fihi haditsa bi Sa'id al-Mutaqaddim. Babun al-qamisu fil manam atau babul qamisi fil manam, bab bermimpi dalam mimpinya dia melihat memakai pakaian, baju dan sejenisnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan padanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, bainama ana naimun, tatkala saya sedang tidur, ra'aitun nasa yu'raduna alayya, ditampakkan kepadaku manusia-manusia atau orang-orang, wa alaihim qumusun, dan mereka memakai pakaian-pakaian, baju-baju, minha ma yablughu thadiyah, ada pakaian yang mereka kenakan hanya sampai ke sampai ke susu, wa minha ma yablughu duna dzalik, ada yang pakaiannya tak sampai, kurang daripada susu. Wa marra alayya Umar bin Khattab, setelah itu aku melihat Umar melewatiku, wa alaihi qamisun yajurruhu, sementara aku lihat dia membawa pakaian yang begitu panjang, baju yang panjang yang dia menyeret-nyeret baju tersebut. Ditampakkan kepada Nabi orang-orang masing-masing memiliki pakaian yang berbeda-beda, ada yang hanya sampai ke susunya, ada yang kurang daripada itu, sementara Umar lewat di hadapan Nabi membawa baju yang dia seret-seret karena panjangnya. Faqala man haulahu, maka berkatalah orang-orang yang ada di sekitar, qalu, mereka berkata, ma awwaltahu ya Rasulullah, apa takwilnya, apa tafsir mimpi itu Rasulullah? Qala ad-din, kata Rasulullah, tafsirnya adalah agama. Ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab, bahwa dia memiliki agama yang melimpah ruah sampai dia seret-seret sebagaimana perumpamaan baju yang diseret-seret. Maka bermimpi memakai pakaian atau melihat pakaian adalah bermimpi tentang agama seseorang. Jadi kembali hadis ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Naam. Babu jarrul qamisi fil manami. Qultu asnada fihi haditsa bil Sa'id al-musyara ilaihi anifan. Berkata Bukhari rahimahullah, babu jarril qamisi fil manam, bab bermimpi menyeret-nyeret pakaian ketika tidur.
Kemudian Imam Bukhari kembali menyebutkan tentang kisah mimpi Rasulullah SAW yang melihat orang memiliki pakaian yang berbeda-beda. Ya, ada yang mengenakan pakaiannya sampai ke susunya, ada yang kurang daripada itu. Lewatlah Umar, sementara Umar memiliki pakaian yang berlebih-lebih, dia menjulur-julur sehingga dia seret. Maka pakaian itu maksudnya adalah pakaian agama. Sebagaimana Allah Jalla mengatakan dalam Quran Al-Karim, ya, wa libasut taqwa dzalika khairun. Pakaian agama berupa ketakwaan itu lebih baik daripada pakaian zahir. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk berpakaian. Anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishah. Kami telah turunkan kepada kalian berbagai macam bahan untuk menjadi pakaian bagi kalian. Ada dari bulu-bulu, ada dari bulu kambing, ada dari bulu, ya, dari bulu domba, ada dari bulu sapi. Walibasut taqwa, namun pakaian takwa, dzalika khairun, itu lebih baik. Karena hakikat manusia adalah yang ada dalam dirinya, dalam hatinya, bukan yang ada pada tampilannya. Sebagaimana kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Nabi menunjuk ke arah dadanya, maksudnya dalam diri. Adapun tampilan luar bukanlah segalanya. Ya, tak bisa orang menilai dari tampilan luarnya, dari pakaian yang mentereng, pakaian yang hebat, yang kilat dan indah, mahal, atau pakaiannya buruk, pakaiannya jelek. Tapi semuanya dinilai daripada apa yang terdapat dalam dirinya. Itulah agama. Itu yang Allah katakan, wa libasut taqwa dzalika khairun. Dan pakaian takwa itu lebih baik. Ya. Dan orang Arab senantiasa menggunakan kata-kata pakaian menunjukkan satu kemuliaan, satu sifat, ya, satu karakter. Ya. Sebagaimana salah seorang sahabat, Abdullah bin Umar kalau saya tak khilaf, ya, pernah berkata kepada Utsman bin Affan ketika dikepung oleh para pemberontak. Ya. Ditanyakan oleh Utsman, apa yang harus saya buat? Maka kata Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, saya tak ingat, wahai Amir Mukminin, yang paling mampu mereka lakukan adalah membunuhmu. Setelah itu kau selesai urusan di dunia ini. Ya. Apakah mereka lebih dari mampu, yakni apakah mereka mampu lebih daripada sekedar membunuhmu? Maka janganlah engkau melepaskan pakaian kekhalifahan yang telah Allah pakaikan kepadamu, sehingga menjadi sunnah bagi khalifah-khalifah setelahmu. Maka kan itulah Utsman tetap bersikukuh tidak akan menurunkan dirinya dari jabatan khilafah sehingga dia terbunuh. Maknanya di sini pakaian adalah kemuliaan. Kemudian dalam hal ini kembali, ya, Imam Bukhari menyebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang Umar yang menyeret-nyeret pakaiannya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar fil hadits anna ahlal dini yatafadaluna fid din bil qillati wal kathrah wa bil quwwati wal dha'fi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beragama itu bertingkat-tingkat keberagamaannya. Ada yang sedikit kadar agamanya, ada yang banyak. Ada yang lemah, ada yang kuat. Sebagaimana takwil Nabi tentang pakaian manusia. Ada yang sampai ke susunya, ada yang kurang daripada itu, ada yang lebih. Ya, ada yang menyeret-nyeret pakaiannya. Ya, kata Al-Hafidz, mimpi Rasulullah Umar menyeret-nyeret pakaiannya dalam mimpi. Bukanlah dalam keadaan nyata, karena ada larangan untuk menyeret-nyeret pakaian.
Isbal dilarang. Ya. Innallaha la yanzur ila man jarra izarahu khuyala. Sesungguhnya Allah tidak melihat orang yang menyeret-nyeret pakaiannya dengan kesombongan. Jadi bukanlah hadis ini legalitas atau pembolehan untuk menyeret-nyeret pakaian yang mana namanya isbal, bukan. Dan dalam hadis ini menunjukkan kita haruslah bertanya kepada orang yang tahu tentang takwil mimpi. Ya, di mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa takwilnya ya Rasulullah? Dan hadis ini menunjukkan bolehnya kita memuji orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya. Di hadapan para pendengar, dengan catatan selama kita yakin pujian ini tidak akan mempengaruhi orang tersebut, sehingga tidak terfitnah menjadi sombong, menjadi takabur, boleh memuji orang di hadapannya selama kita yakin pujian tersebut tidak membuat dia menjadi sombong atau takabur, menjadi fitnah baginya. Ya, apabila dikhawatirkan pujian ini mendatangkan fitnah, maka sebaiknya tidak dipuji. Inilah yang Rasulullah larang. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu tentang agamanya yang begitu luas. Dan orang itu akan menjadi luas agamanya sesuai dengan tingkat amalannya. Semakin banyak amalannya, semakin luas agamanya. Ya, maka semakin kuat pula agamanya. Semakin banyak amal salehnya, semakin kuat dan semakin luas agamanya. Dan orang yang semakin luas agamanya dan semakin luas ya ketakwaannya, tentu dia lebih utama. Bagaimana tentang Abu Bakar sendiri? Kenapa tak disebutkan di sini Abu Bakar? Kenapa Umar? Wallahu ta'ala alam. Di antara para ulama mengatakan karena Abu Bakar keutamanya lebih diketahui daripada Umar. Tak perlu diulang-ulang. Karena telah ijma' kesepakatan para sahabat tak ada orang lebih utama daripada Abu Bakar. Karena itulah dicukupkan dengan ilmu mereka sehingga tak disebut Nabi SAW. Karena sahabat apapun Umar tak akan pernah dapat menyaingi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka anhu. تفضل. باب الخضر في المنام والروضة الخضراء قلت أسند فيه حديث عبد الله بن سلام المتقدم. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul khudari fil manam. Bab melihat yakni tumbuh-tumbuhan yang hijau dalam tidur. Warrawdatil khadra, melihat taman-taman yang hijau ketika seorang tidur. Dalam mimpinya dia melihat ada taman-taman yang hijau. Apa tafsirannya? Al-Imam Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala menyebutkan dalam bab ini hadis Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah sahabat Nabi yang berasal daripada agama Yahudi. Ketika Rasulullah hijrah dan dia beriman kepada Nabi SAW. Banyak Yahudi tak beriman, tapi dia beriman. Dan dia adalah alim ulama Yahudi. Pernah Abdullah bin Salam mengatakan, ya Rasulullah, cobalah kau tanyakan kepada Yahudi tentangku. Mereka belum tahu aku Islam.
Maka Rasulullah bertanya kepada mereka tentang Abdullah bin Salam. Bagaimana pandangan kalian tentang Abdullah bin Salam? Yahudi mengatakan, dialah yang sebaik-baik kami, anak yang terbaik di antara kami, orang tuanya baik-baik, dialah orang alim kami. Kata Rasulullah, bagaimana sekiranya dia masuk Islam? Kata mereka, mustahil, sangat jauh, tak mungkin. Ya. Kata Rasulullah, sungguh dia telah masuk Islam. Kemudian keluarlah Abdullah dari rumah Rasulullah mengatakan, aku telah berikrar syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kata mereka, dia orang yang terjelek di antara kami, anak yang paling terjelek dari antara kami, orang tuanya jelek-jelek. Ya, inilah kaum Yahudi. Dalam hadis Abdullah bin Salam ini dari hadis Muhammad bin Sirin, berkata salah seorang tabi'in Muhammad bin Sirin, qala Qais bin Ubad, berkata Qais bin Ubad, kuntu fi halqatin fiha Sa'd bin Malik. Aku ada dalam satu majelis, satu halaqah. Dalam halaqah tersebut ada Sa'ad bin Malik wa Ibnu Umar dan Ibnu Umar. Famarra Abdullah bin Salam. Tatkala kami sedang bermajlis, di sana ada Sa'ad bin Malik, ada Ibnu Umar. Lewatlah Abdullah bin Salam. Faqalu, maka berkatalah mereka, para sahabat, ya, Sa'ad bin Malik dan Ibnu Umar, ketika melewat Abdullah bin Salam, faqalu, maka mereka berkata, hadza rajulun min ahlil jannah. Inilah laki-laki dari penduduk surga. Subhanallah. Keutamaan para sahabat. Mereka masih hidup, tapi telah tertera dalam catatan takdir mereka ahli surga. Hadza rajulun min ahli jannah. Inilah laki-laki dari penduduk surga. Faqultu lahu innahum qalu kadza wa kadza. Qala subhanallah, ma kana yanbaghi lahum an yaqulu ma laysa lahum bi'ilmun. Ya. Maka kata Muhammad bin Sirin, aku datang kepada Abdullah bin Salam, ku beritahukan apa yang mereka ucapkan tentang dirinya, dia ahli surga. Maka berkatalah Abdullah bin Salam, subhanallah, ya, kalimat tanzih, maha suci Allah, maka yanbaghi lahum an yaqulu ma laysa lahum bi'ilmun. Tak layak mereka berkata-kata tentang sesuatu perkara yang mereka tidak memiliki ilmu padanya. Dia merasa jengah dengan pujian sahabat sebagai ahli surga. Dia merasa tak nikmat. Innama ra'aitu ka'annama 'amudun wudi'a fi rawdatin khadra. Sesungguhnya aku pernah bermimpi. Dari situ mungkin mereka menafsirkan, dalam mimpiku aku melihat ada tiang wudi'a fi rawdatin yang diletakkan dalam taman khadra, taman yang indah hijau. Fanusiba fiha wa fi ra'siha urwatun wa fi asfaliha minsafun. Ya, aku melihat ditegakkanlah tiang tersebut di tengah-tengah taman, tiang yang tinggi. Ya, di atasnya ada urwah, ada pengikat untuk mengikat sesuatu. Ya, di bawahnya ada tali. Faqila irqahu, dalam mimpiku aku disuruh naik ke tiang tersebut. Faraqituhu, aku pun terus menaiki tiang tersebut. Hatta akhadtu bil urwah, sehingga aku mengambil urwah tersebut, pegangan, tali pegangan. Ya. Faqasastuha ala Rasulillah, aku ceritakan mimpiku itu kepada Rasulullah. Aku melihat taman yang hijau, di tengah-tengahnya ada tiang tinggi yang diikat padanya, atas ada urwah pengikat, tali sampai ke bawah. Aku disuruh naik. Aku beritakan ini kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, yamutu Abdullah, nanti kelak akan meninggal Abdullah bin Salam ini, wa huwa akhidun bil urwatil wuthqa, dalam keadaan dia berpegang teguh dengan tali agama yang kokoh, yang kuat. Ya. Jadi dengan itulah mereka menganggap bahwasanya Abdullah bin Salam bagian daripada ahli surga menurut mereka, karena dia mati dalam keadaan beriman.
mati dalam keadaan berpegang teguh dengan agama. Ya, dari situlah mereka mengatakan hadza rajulun min al-jannah. Dalam beberapa ayat dikatakan tilka rawdatul Islam, taman itu dialah taman Islam. Wa dzalikal amudu amudul Islam, tiang yang ditegakkan itu tiang Islam. Wa tilkal urwa urwatul wuthqa, dan yang paling tinggi di atas al-urwah dialah tempat berpegang yang begitu kokoh tak lepas. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an Karim, al-urwatul wuthqa, tentang pegangan yang kuat. Faqad istamsaka bil urwatul wuthqa lam fisama laha, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh yang tak akan mungkin lepas, menunjukkan kuatnya keislamannya. La tazalu mustamsikan bil Islam hatta yamut hatta tamut, engkau akan terus menerus, dalam hadis tersebut dikatakan, berpegang teguh dengan Islam sampai engkau wafat. Inilah tafsir daripada apa yang dilihat oleh Abdullah bin Salam. Dengan itulah para sahabat memujinya. Naam, tafadhal. Babu kashfil mar'ati fil manam. Qultu asnada fi hadis Aisyah al-ati ba'dah. Naam, kamil. Babu siyabil hariri fil manam. An Aisyah qalat, qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urituki qabla an atazawwajuki marratain, ra'aitul malaka yahmiluki fi saraqatin min haririn, faqala fi min haririn. Naam. Faqala li hadhihi imra'atuka, faqultu lah ikshif, fakashafa an wajhiki thawba, fa iza hiya anti faqultu iyakun hadza min indillah yumdihi, summa urituki yahmiluki fi saraqatin min haririn, faqultu ikshif, fakashafa fa iza hiya anti, faqultu iyaku hadza min indillah yumdihi. Berkata Bukhari rahimahullah, babu kasfil mar'ati fil manam, bab yakni disingkapnya terhadap seorang tentang wajah perempuan ketika tidurnya, dalam mimpinya. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW, urituki fil manam maratain, aku melihatmu dalam mimpi 2 kali. Diperlihatkan kepadaku dirimu dalam mimpi 2 kali. Idza rajulun yahmiluki fi saraqatin min harir, ada seseorang yang membawa dirimu dalam secarik kain terbuat daripada sutra sebagai penutupnya. Fa yaqulu hadhihi imra'atuki, dikatakan kepadaku inilah istrimu. Fa'akshifuha, aku singkaplah penutup dari sutra tersebut. Fa'idha hiya anti, ternyata setelah aku buka, aku singkap, dialah dirimu. Fa'aqulu iyakun hadza min indillah yumdih, aku berkata, kalaulah memang telah merupakan ketentuan Allah, pastilah akan dia jalankan. Babu thiyabil hariri fil manam, bab tentang bermimpi melihat sutra dalam tidur, kain sutra. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala laha Rasulullah, berkata Rasulullah kepadanya, urituki qabla natazawwajaki marratain, aku melihatmu dalam tidurku 2 kali sebelum aku menikahimu. Dan mimpi Nabi adalah wahyu. Ini menunjukkan pernikahan Nabi dengan Aisyah itu adalah merupakan perkara yang telah Allah tetapkan kepadanya. Ya, Allah yang menetapkan, Allah yang telah mentakdirkan dan menetapkan. Di mana Nabi berjumpa dengan ibunda Aisyah dalam mimpinya 2 kali.
Ini merupakan keutamaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia adalah wanita pilihan Allah untuk Nabi SAW. Allah yang pilihkan untuk Nabi SAW, membantah tuduhan kaum Syiah yang memfitnah ibunda kita. Ra'aitul malaka yahmiluki fi saraqatin min harir. Aku melihat ada malaikat yang membawamu dalam satu tempat yang terbuat dari sutra yang tertutup. Faqala li, maka dia berkata kepadaku, malaikat itu berkata kepadaku, hadhihi imra'atuka, inilah istrimu. Faqultu lahu ikshif, ku katakan padanya, bukalah penutup tersebut. Fakashafa an wajhiki thawb, maka dia singkaplah pakaian tersebut, ternyata wajahmu ada di balik penutup itu. Fa idza hiya anti, ternyata engkaulah orangnya. Faqultu iyyakun hadza min indillah yumdihi, maka aku katakan, andai kata ini memang merupakan perintah Allah, pasti akan terlaksana. Thumma urituki yahmiluki fi saraqatin min harir, kemudian aku kembali melihat engkau dalam mimpiku dibawa dengan kain daripada sutra yang tertutup. Faqultu ikshif fakashafa fa idza hiya anti, kembali ku suruh buka, ku buka lagi, ternyata engkau juga orangnya. Faqultu iyyaku hadza min indillah yumdih, ku katakan jika ini ketentuan Allah, pasti dia akan laksanakan. Subhanallah, ini menunjukkan keutamaan ibunda kita. Berkata Ibnu Battal, ru'yal mar'ati fil manam yakhtalifu ala wujuhin, bermimpi melihat wanita dalam tidur memiliki beberapa tafsiran. Minha an tazawwaja ar-ra'i haqiqah biman yaraha aw shibha, di antaranya tafsirannya bahwa laki-laki itu akan menikahi perempuan yang dia lihat tersebut secara hakikat, atau perempuan yang mirip dengan apa yang dilihat dalam mimpinya tersebut. Wa minha an yadulla ala husuli dunya aw manzilatin fiha aw sa'atin fi rizq. Di antara tafsirannya, kata Ibnu Battal, bermimpi melihat wanita menunjukkan dia akan mendapatkan dunia yang luas, rezeki yang banyak. Wa hadza aslun 'inda al-mu'abbirin fi dzalik. Inilah tafsiran ahli takwil mimpi. Waqad tadullu al-mar'atu bima yaqtarinu biha fi ar-ru'ya 'ala fitnatin tahsul lir-ra'i. Kadang-kadang mimpi ini bisa menjadi ujian. Kelak laki-laki ini akan diuji dengan wanita dalam hidupnya. Wa amma thiyabul harir, adapun bermimpi melihat pakaian sutra, fa yadullu ittikhadhuha 'alin nisa' fil manam 'ala nikah. Ketika melihat ada seorang wanita memakai sutra, menunjukkan ini adalah takwilnya wanita itu akan dinikahinya. Inilah tafsir-tafsir tentang mimpi. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada bab-bab berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.